Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai ke materi pekan ke-8, yaitu konsep sebuah sintesis. Jadi materi tentang konsep ini adalah materi terakhir dari seluruh rangkaian materi di mata kuliah pengantar penelitian sekaligus mata kuliah penelitian arsitektur. Nah, di sini kita akan membicarakan konsep sebagai bagian dari proses perancangan yang kita kenal dengan sintesis. Nah, ini pendahuluan dulu ya. Jadi tanpa sadar sebenarnya sebagian besar tindakan kita sehari-hari itu merupakan buah dari konsep diri kita. Baik kita beribadah, berpakaian, bicara, makan, bekerja, belajar, dan berarsitektur. Karena itu hal-hal yang kelihatan secara fisik itu sebenarnya adalah cerminan dari hal-hal non-fisik, yaitu yang kita kenal dengan konsep diri. Kita tidak mungkin berpakaian jika pakaian itu tidak sesuai dengan konsep diri kita, kecuali mungkin dalam keadaan terpaksa gitu ya. Misalnya bagian dari konsep diri itu kalian memiliki konsep diri apa sih sebagai seorang muslim misalnya. Tentu kalian juga punya konsep berpakaian, konsep berbicara, konsep makan, konsep bekerja, konsep belajar yang kita kenal dengan istilah adab gitu ya. Jadi di dalam agama kita itu ada konsep adab yang itu merupakan bagian dari konsep diri yang muncul ketika kita berpakaian, berbicara, makan, bekerja, belajar, dan sebagainya. Tentu saja termasuk beribadah gitu ya. Jadi satu konsep adab itu akan kita ungkapkan ke dalam berbagai aspek fisik dan non-fisik dari keseharian kita, termasuk dalam berarsitektur. Jadi berarsitektur juga adalah bagian dari konsep diri kita, dan kalau diri kita itu sebagai seorang muslim, tentu saja konsep berarsitektur kita itu berlandaskan pada adab-adab kita sebagai seorang muslim. Nah, apakah sebenarnya konsep itu? Jadi kata konsep itu kan sebenarnya sehari-hari sudah kita kenal akrab gitu ya. Tetapi apa sih sebenarnya definisi dari konsep itu yang mungkin tidak semua orang mengenal apa sih definisi dari konsep. Yang pertama, konsep itu adalah something thought or imagined. Jadi konsep itu adalah sesuatu yang kita pikirkan atau kita bayangkan. Something that somebody has thought up or that somebody might be able to imagine. Jadi sebelum konsep itu muncul di tataran fisik, pasti sesuatu itu, konsep itu ada dulu di dalam pikiran kita atau di dalam imajinasi kita. Yang selanjutnya adalah broad principle. Prinsip yang luas atau prinsip yang umum yang mempengaruhi persepsi dan perilaku kita. Jadi ada prinsip-prinsip umum di dalam segala hal ya, itu yang mempengaruhi persepsi dan perilaku kita. Itu yang juga kita kenal dengan konsep. A broad abstract idea and or a guiding general principle. Misalnya, seseorang yang menentukan bagaimana seseorang atau satu konsep yang menentukan bagaimana seseorang atau sebuah budaya atau kultur itu berperilaku atau atau melihat alam, realitas, atau kejadian-kejadian yang dipersepsi dalam konsep waktu. Itu juga kita kenal dengan nama konsep. Selanjutnya ada understanding or grasp. The most basic understanding of something itu juga kita kenal dengan nama konsep. Selanjutnya, nah, di dalam perancangan arsitektur, konsep itu seperti apa? Jadi kalau kita menyebutkan konsep, itu artinya kita berbicara atau kita memaksudkan sebagai sebuah gagasan utama yang digeneralisasikan ke dalam seluruh aspek perancangan. Jadi kalau kita punya konsep yang kuat di dalam arsitektur, maka konsep itu atau gagasan utama itu akan kita ungkapkan ke dalam setiap aspek perancangan, tidak hanya ke satu aspek perancangan. Paling gampang gini, kita punya gagasan utama membuat rumah sebagai misalnya tempat
peristirahatan atau villa misalnya gitu ya. Kita pengen rumah kita itu adalah sanctuary atau villa. Nah, gagasan utama rumah sebagai villa ini tentu tidak hanya kita ungkapkan atau kita generalisasikan ke dalam tampilannya saja. Tentu rumah sebagai villa itu tidak hanya terlihat dalam tampilan bangunannya saja, tetapi tata ruangnya, tata lanskapnya, pencahayaannya, penghawaan alaminya juga harus merefer kepada gagasan utama rumah sebagai villa itu. Itu contoh gampangnya. Selanjutnya adalah suatu persepsi tentang penghasilan bentuk dari suatu analisis permasalahan. Jadi, konsep itu ada beberapa stage. Kalau gagasan utama tadi mungkin bisa muncul di awal gitu ya. Gagasan utama itu bisa muncul di awal yang nanti akan kita kenal sebagai initial concept. Nah, selanjutnya ada juga suatu persepsi tentang penghasilan bentuk dari suatu analisis permasalahan. Ini artinya konsep sebagai sintesis. Artinya setelah kita menganalisis sesuatu, kita muncul solusi-solusi umum tentang permasalahan-permasalahan atau kondisi yang sudah kita analisis itu. Nah, kondisi umum itu, penghasilan bentuk, penghasilan ide umum itu dari proses analisis itu yang kita kenal dengan konsep. Nah, ini namanya main concept atau konsep utama gitu ya. Selanjutnya ada juga suatu gambaran mental yang berasal dari situasi perancangan. Jadi kalau kita melihat isu-isu perancangan gitu ya, misalnya fenomena-fenomena terbaru gitu ya, kita mungkin di dalam diri kita sebagai seorang arsitek itu akan muncul satu gambaran mental atau imajinasi atau apapun yang berasal dari fenomena-fenomena yang kita amati atau isu-isu perancangan yang kita pikirkan gitu. Jadi ada satu gambaran mental, oh berarti kalau isu utamanya seperti ini, misalnya isu utamanya terkait lingkungan, berarti konsep saya itu seperti ini. Atau kalau fenomena utamanya itu tentang perilaku manusia gitu ya, maka pendekatan yang saya ambil dan konsep yang akan saya gunakan adalah seperti ini, misalnya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah sebuah big picture yang menyatukan rancangan. Jadi kalau satu rancangan kalian yang terdiri dari banyak gambar dan banyak elemen-elemen desain itu kita ungkapkan ke dalam satu kalimat atau satu frase gitu ya. Itulah yang kita sebut dengan konsep. Misalnya kalau klien kita nanyain, ini ide utamanya apa sih? Oh ini adalah misalnya rumah sakit yang punya konsep healing environment misalnya. Nah, healing environment kita itu bukan lagi healing environment yang secara umum di pendekatan, tetapi kita sudah menelurkan ide-ide gagasan yang sangat spesifik di rumah sakit yang kita rancang itu. Gitu. Itulah yang kita sebut dengan konsep. Tuh. Jadi di dalam perancangan konsep juga nanti ada many stages gitu ya, ada banyak tahapnya. Dan di setiap tahapan itu kita berurusan dengan konsep itu. Tetapi konsep sebagai sintesis itu adalah konsep yang kita hasilkan secara matang berasal dari analisis permasalahan. Bisa saja inisial konsep kita yang di awal itu bisa berubah ketika kita sudah menganalisis setiap permasalahannya secara detail. Nah, selanjutnya adalah karakteristik konsep itu jadinya apa? Jadi karakteristik konsep itu kalau konsep utama yang akan kita bawa sampai akhir perancangan itu berasal dari analisis masalah atau paling tidak awalnya didorong oleh analisis itu. Sedangkan initial konsep itu bisa jadi muncul itu di bagian awal perancangan, di bagian proses awal perancangan. Tetapi tentu saja initial konsep itu bisa berubah seiring dengan proses perancangan kita. Yang kedua adalah bersifat umum dan mendasar. Jadi konsep itu adalah gambaran umum dari desain kita. Secara mendasar, secara keseluruhan itu seperti apa kita menggambarkan desain kita, itu kita sebut dengan konsep. Dan konsep ini adalah kekuatan dari desain kita. Jadi walaupun misalnya gambar kita itu bagus atau lengkap sekali, tapi kalau kita tidak bisa menjelaskan kelebihan-kelebihan dari rancangan kita yang kita munculkan di dalam konsep itu
desain kita akan kurang mendapatkan apresiasi baik dari klien, masyarakat maupun pengguna nantinya gitu ya. Selanjutnya, konsep juga memerlukan dan mencakup pengembangan lebih lanjut. Ini yang nanti kita akan kenal dengan detailed concept. Jadi ada initial concept, ada main concept, dan ada detailed concept. Nah, to synthesize atau untuk melakukan sintesis, karena konsep itu kita kenal dengan sintesis di dalam proses perancangan, itu adalah to combine various components into new whole, di mana kalau komponen-komponen itu adalah satu gitu ya, maka new whole ini, keseluruhan ini itu lebih dari dua, harusnya lebih dari dua gitu. Jadi kalau satu ditambah satu di dalam arsitektur itu tidak selalu dua, tetapi bisa jadi kurang dari dua ketika hasil penggabungannya itu buruk gitu ya, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, tapi bisa juga lebih dari dua ketika hasil penggabungan various components itu menghasilkan satu kesatuan yang utuh gitu. Nah, tujuan kita di arsitektur tentu saja konsep kita itu adalah satu ditambah satu lebih dari dua gitu. Misalnya paling gampang gitu ya, kadang ada orang yang pengen matanya seperti artis A, hidungnya seperti artis B, bibirnya seperti artis C. Ketika dia melakukan operasi plastik, digabunglah mata yang bagus itu dengan hidung yang bagus itu dengan bibir yang bagus itu di satu wajah, tetapi malah menghasilkan wajah yang buruk dan kurang proporsional gitu ya. Nah, itulah kondisi di mana satu ditambah satu kurang dari dua gitu. Tetapi kalau di dalam arsitektur kita satu ditambah satu itu satu itu komponen ditambah satu komponen yang lain itu harus lebih dari dua gitu. Jadi new whole itu adalah lebih dari hanya sekedar penggabungan dari komponen-komponen yang terpisah itu. Lalu konsep itu juga memiliki karakteristik kita memutuskan sesuatu, kita memilih sesuatu, dan kita mengkombinasikan sesuatu. Jarang sekali di dunia ini ada yang orang yang atau arsitek yang bisa menghasilkan satu bentuk yang benar-benar baru gitu. Jadi kita selalu bermain dengan kosakata yang sudah ada, kita gabungkan dengan kosakata yang baru mungkin yang kita temukan gitu ya. Nah, hasil kombinasi inilah yang disebut dengan konsep itu tadi. Dan di konsep itu kita sudah memutuskan dari berbagai pilihan itu mana yang akan kita pilih. Tentu saja pilihan inilah yang menentukan apakah satu ditambah satu itu tadi lebih dari dua atau malah kurang dari dua gitu. Jadi konsep secara overall itu berisi keputusan-keputusan perancangan. Kalau analisis itu kita merumuskan pilihan-pilihan, ide-ide dari perancangan yang sifatnya masih tentatif atau masih bisa berubah, masih bisa sangat berubah. Tetapi kalau sudah masuk ke konsep, terutama detailed konsep gitu ya, itu sudah berisi keputusan-keputusan perancangan yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan objek. Jadi objeknya apa, tapaknya di mana, ide atau tema atau pendekatan yang kita pilih apa. Jadi kalau sudah ada ini objek, ada tapak, ada ide, tema atau pendekatan yang kita pilih, tentu saja konsep kita itu harusnya sudah sangat spesifik, tidak lagi umum gitu ya, tidak lagi konsep-konsep yang bentuknya normatif. Konsep itu sendiri bisa diperoleh dari mana saja sih gitu ya, dari apa saja kita bisa memperoleh konsep. Yang pertama yang paling umum adalah, dan ini dimiliki oleh semua orang ya, tidak hanya arsitek, jadi ada filosofi umum dan nilai-nilai hidup dari si perancang. Jadi arsitek itu pasti punya filosofi umum dan nilai-nilai hidup yang dia sadari atau tidak itu mempengaruhi kualitas rancangannya dia atau mempengaruhi keputusan-keputusan rancangnya dia. Nah, filosofi umum ini turun ke filosofi perancangan. Jadi namanya sikap-sikap hidup itu pasti misalnya kalau seorang arsitek itu punya perhatian yang besar kepada lingkungan gitu ya, dia pasti akan merumuskan filosofi perancangan yang juga berasal dari nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan itu di dalam rancangannya dia gitu.
Selanjutnya yang paling spesifik adalah gambaran permasalahan oleh si perancang. Kadang ada permasalahan-permasalahan di dalam perancangan yang bisa jadi mungkin men-challenge atau menantang bagi filosofi perancangan, yang itu mungkin akan membuat desain si arsitek ini mungkin agak berbeda dengan desain-desainnya yang lain yang mungkin murni berdasarkan filosofi perancangannya. Nah, kita lihat satu-satu. Jadi kalau filosofi dan nilai hidup perancang itu memang filosofi dan nilai hidup perancang ini letaknya di luar ruang lingkup arsitektur, tetapi dia memberikan pengaruh terhadap perancangan. Tadi seperti pandangan, worldview, cara melihat segala sesuatu di dalam hidup, itu pasti sadar atau tidak sadar kita sebagai arsitek, cara pandang kita atau worldview kita terhadap segala sesuatu itu juga mempengaruhi cara pandang kita terhadap hal-hal di dalam kita berarsitektur gitu ya. Dan filosofi dan nilai hidup perancang ini juga bisa berubah atau makin dalam seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan dirinya sendiri. Misalnya akan berbeda tentu saja antara arsitek yang dia terus-menerus belajar gitu ya dengan arsitek yang dia stuck dengan idealismenya sendiri tanpa mau melihat atau belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain atau mau melihat dari berbagai pengalaman yang mungkin men-challenge nilai-nilai dirinya itu di kemudian hari gitu ya. Selanjutnya pendalaman dari nilai hidup ini juga diperoleh dari selain tadi pembelajaran, pengalaman, juga interaksinya dengan arsitek-arsitek yang lain tentu saja. Tidak hanya arsitek yang lebih senior, tetapi juga arsitek yang lebih junior gitu. Dan tidak hanya interaksi dengan arsitek tentu saja, tetapi juga interaksi dengan lingkungannya, lingkungan sosial dan lingkungan alamnya. Itu juga bisa memperdalam filosofi dan nilai hidup perancang. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam hidup, sadar atau tidak sadar, itu bisa juga mempengaruhi filosofi dan nilai hidup si perancang secara umum. Nah, kalau di dalam penelitian arsitektur, itu kita kenal satu penelitian yang prosesnya itu adalah environmental autobiography. Itu apa ya? Satu metode di dalam penelitian arsitektur yang kita melihat desain-desain dari arsitek itu berdasarkan environmental autobiografinya. Jadi kita lihat dari masa kecilnya dia seperti apa, masa remaja tumbuh kembangnya seperti apa, pendidikannya dia seperti apa, karya-karyanya dia seperti apa. Itu yang ternyata memiliki pengaruh besar terhadap keputusan-keputusan rancang atau kekuatan konseptual dari si arsitek itu. Selanjutnya yang lebih spesifik adalah filosofi perancangan. Jadi filosofi perancangan ini terutama berkembang melalui pendidikan arsitektur. Jadi pendidikan kita, sadar atau tidak sadar, mungkin kalian merasa tidak mendapatkan banyak hal ya dari pendidikan arsitektur gitu. Tetapi sadar atau tidak sadar, kalian mulai mengembangkan filosofi perancangan kalian sendiri gitu ya, mungkin akan semakin matang seiring dengan pengalaman desain yang semakin banyak gitu ya. Misalnya mulai dari desain arsitektur Islami 1 sampai desain arsitektur Islami 6 gitu. Kalau kalian lihat perkembangannya tentu saja akan sangat berkembang gitu ya, semakin dalam baik dari segi konseptual maupun dari segi kemampuan grafis kalian. Selanjutnya adalah filosofi perancangan ini sekumpulan sikap atau nilai spesifik yang perancang andalkan dalam perancangan bangunan. Jadi nilai-nilai yang lebih spesifik kepada satu arsitek itu melihat arsitektur itu seperti apa sih? Ada yang melihat arsitektur itu murni sebagai visual gitu ya, sebagai objek visual. Ada yang melihat arsitektur juga sebagai pengalaman. Jadi itu seni yang dialami. Nah, ketika seorang arsitek melihat objek arsitektur itu tidak hanya secara visual, dia tentu akan merancang objek arsitekturnya itu tidak hanya indah dipandang mata gitu ya, atau aliran silap mata yang biasa kita dengar itu ya. Nah, tapi dia juga akan memperhatikan indera-indera lain yang
juga berpengaruh di dalam membentuk pengalaman kita berarsitektur gitu ya. Itu kenapa misalnya ada arsitek yang dia juga menghadirkan pengalaman-pengalaman keruangan yang sangat kaya di dalam desainnya. Tidak hanya misalnya secara tampilan luar bagus, tetapi di dalam kita akan menemukan ruang-ruang yang monoton gitu. Nah, ini berasal dari sekumpulan sikap atau nilai spesifik mengenai arsitektur. Jadi kalian memandang arsitektur itu sebagai apa, itu sangat mempengaruhi keputusan-keputusan rancang kalian, baik sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya, kadang tergantung pada subjektivitas perancang. Itu kenapa arsitek atau perancang itu juga manusia dan dia juga punya bias-bias gitu ya. Dan eh, kita kadang susah membedakan antara idealisme arsitek dengan egoisme sebagai arsitek. Itu kadang yang kita pandang sebagai idealisme itu sebenarnya tidak lebih dari egoisme kita sebagai seorang arsitek gitu ya, yang ketika misalnya bangunan yang kita rancang udah kita pikirkan dengan baik-baik, tiba-tiba diubah oleh penghuninya gitu. Nah, itu ada arsitek yang merasa marah dan tidak mau lagi mengakui bangunan itu sebagai bangunan yang dia rancang. Tetapi di balik itu kita perlu melihat dulu perubahan itu seperti apa sih gitu. Apakah perubahan itu perubahan yang merugikan atau hanya perubahan yang didasarkan pada perbedaan perbedaan selera atau perbedaan keinginan gitu ya. Kalau perbedaan itu perbedaan yang merugikan secara kualitas ruang atau kualitas arsitektur gitu ya, mungkin itu berkaitan dengan idealisme kita sebagai arsitek. Tetapi bisa jadi kadang kita itu merancang tapi terus kan kita tinggal gitu ya. Yang mengalami setiap hari, yang mengevaluasi setiap hari hasil rancangan kita itu adalah orang-orang yang berdiam atau menghuni di rancangan kita itu. Bisa jadi ada misalnya ada jendela besar yang kita rancang untuk menampilkan pemandangan di luar, tetapi kita tiba-tiba melihat tiba-tiba ditutupi dengan gorden atau dengan stiker es gitu ya, stiker es sehingga pemandangannya tidak bisa masuk. Lalu kita merasa kecewa. Bisa jadi kenapa ditutup stiker es karena mungkin penghuninya merasa itu mengganggu privasi dia atau cahaya yang masuk ke dalam ruangan itu terlalu besar atau terlalu silau sementara si penghuni ini memiliki misalnya intensitas kepekaan yang sangat besar di matanya gitu ya, di penglihatannya. Mungkin ada gangguan penglihatan akibat cahaya yang terlalu besar masuk, itu kita tidak tahu gitu. Dan itu yang seharusnya kita cari tahu sebelum atau di dalam proses perancangan. Tetapi kalau untuk perancangan yang massal seperti apartemen atau rumah-rumah perumahan gitu ya, kita tentu tidak bisa meneliti satu persatu dari karakteristik klien kita dan segala bentuk penyesuaian di situ selama tidak merugikan, itu tentu saja harus kita terima dengan lapang dada gitu, karena itu lebih berkaitan dengan orang yang menghuni atau mendiami bangunan yang kita rancang itu. Selanjutnya, filosofi perancangan ini juga bisa menjadi identitas atau ciri perancang. Misalnya banyak sekali arsitek yang terkenal. Kalau di luar negeri misalnya Zaha Hadid gitu ya. Kita tahu Zaha Hadid itu desainnya sangat spesifik bentuk-bentuknya dan tidak hanya bentuk, dia punya filosofi arsitektur, filosofi perancangan tersendiri yang membuat filosofi perancangan itu dia ungkapkan di dalam hampir setiap desainnya gitu. Dalam negeri kita juga kenal ada Yori Antar, ada Ridwan Kamil, ada misalnya Andra Matin, atau yang lebih senior adalah almarhum Pak Ahmad Nukman gitu ya, yang ketika merancang objek itu tentu saja dia akan menghasilkan bentuk-bentuk atau menghasilkan keputusan-keputusan rancang yang berbeda dengan arsitek-arsitek lain gitu, dan itu berasal dari filosofi perancangannya. Dan filosofi perancangan ini ketika diungkapkan dengan sangat kuat di dalam objek rancangannya, di dalam hasil rancangannya, ini akan menjadi identitas dan ciri si perancang itu. Selanjutnya ada juga gambaran permasalahan. Tadi, kadang ada kondisi-kondisi di mana satu permasalahan perancangan itu menuntut
penyelesaian atau cara pandang yang berbeda dari si arsitek ini dibandingkan dengan filosofi perancangannya secara umum. Ada satu kondisi yang challenging gitu atau menantang gitu untuk si arsitek, dia keluar dari zona amannya atau zona nyamannya itu. Nah, jadi, konsep itu juga bisa keluar dari gambaran permasalahan ini. Dan masing-masing perancang bisa jadi memandang permasalahan yang ada secara berbeda-beda. Ini kita bisa lihat sendiri mulai dari studio desain arsitektur 1 misalnya, desain arsitektur Islami 1 sampai 6, itu dari misalnya 120 mahasiswa di dalam setiap kelas itu, tentu ada 120 desain. Tidak ada 2 desain yang sama persis gitu ya. Kalau sama persis itu bisa dicurigai sebagai plagiasi, karena ciri khas dari arsitektur itu adalah walaupun kita melihat permasalahan yang ada secara sama gitu, tapi bisa saja kita keluar dengan solusi-solusi yang berbeda. Dan kita dituntut untuk ketika ada satu permasalahan, kita mungkin akan menelurkan 5, 6 solusi yang berbeda, tetapi kemudian kita pilih mana solusi yang terbaik gitu ya. Itu yang kita sebut dengan konsep sebagai sintesis dari analisis. Lalu perancang memiliki pemikiran awal tentang proyek bersangkutan yang mempengaruhi cara ia memandang keseluruhan permasalahan. Selanjutnya, nah ini juga gambaran permasalahan ini juga bisa dipengaruhi oleh filosofi hidup atau filosofi perancangan yang inheren di dalam diri si arsitek. Kalau ini umum ya, tetapi tadi ada situasi-situasi tertentu di mana ada challenge atau ada tantangan si arsitek untuk keluar dari zona nyamannya itu dengan filosofi perancangan yang biasa dia anut gitu, dia akan menghasilkan konsep yang sama sekali berbeda gitu. Misalnya ketika almarhum Pak Ahmad Nukman di-challenge untuk membuat masjid yang kliennya waktu itu almarhumah Ibu Tien Soeharto ingin masjidnya berkubah gitu ya. Sementara Pak Ahmad Nukman ini lebih ke kecenderungan beliau adalah beliau merancang masjid itu banyak yang tidak berkubah gitu. Sebagian besar rancangan beliau tidak berkubah. Nah, ketika di-challenge untuk sesuatu yang berbeda dari filosofi perancangan, akhirnya Pak Ahmad Nukman merancang Masjid Atin itu tetap dengan berkubah, tetapi nilai-nilai filosofi umumnya dari misalnya kubahnya harus harus tetap punya pencahayaan alami, penghawaan alami gitu ya. Itu yang hal-hal yang mendasarkan di dalam arsitektur. Itu akhirnya beliau merancang Masjid Atin itu secara berkubah, tapi tentu saja filosofi umum dari nilai hidup beliau itu tetap masuk di situ. Jadi ada kompromi-kompromi yang negosiasi-negosiasi yang dilakukan oleh arsitek ketika ada satu situasi yang challenging itu tadi. Nah, strategi perolehan konsep sebagai arsitek, kita harus tahu cara kita mencari konsep itu seperti apa. Nggak bisa kita cuma nyerah begitu saja, terus nunggu konsepnya datang sendiri gitu ya. Itu sesuatu yang hampir susah lah untuk dipenuhi, apalagi kita berkaitan selalu berurusan dengan tenggang waktu gitu. Ya kalau waktunya itu 1 tahun atau 2 tahun, tetapi proyek kita itu, di dalam proyek kita dituntut 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu sudah sudah menyelesaikan sebagian besar proses gitu ya. Setidaknya klien itu sudah tahu arah mana yang akan dituju dan dia juga tertarik dengan inisial konsep yang kita lontarkan gitu. Kalau dalam 1 bulan pertama atau 2 minggu pertama itu kita tidak bisa menelurkan inisial konsep yang menarik dan komprehensif gitu ya, tentu saja klien mungkin dia tidak akan ngomel seperti dosen-dosen kalian, tetapi dia akan pergi dan mencari arsitek lain karena di luar sana itu sangat banyak arsitek yang juga punya filosofi perancangan yang sangat bagus gitu ya. Nah, jadi strategi kita tentu saja tidak bisa pasif 100%, tapi kita harus aktif. Yang pertama, kita sebagai muslim itu harus memohon pertolongan kepada Allah agar memperoleh ilham atau inspirasi melalui doa dan ketaatan.
Lalu setelah itu kita juga harus proaktif membaca majalah, buku arsitektur, browsing laman-laman desain di internet gitu ya. Karena tadi sangat sedikit konsep yang benar-benar baru 100%. Yang ada itu kita combining itu tadi, combining berbagai elemen desain, berbagai referensi desain, berbagai preferensi desain yang kita punya itu ke dalam satu konsep yang holistik. Itu yang banyak terjadi di dunia. Jadi jangan khawatir kalian tidak menghasilkan sesuatu yang baru, sama sekali baru gitu ya, 100% baru, tetapi sebenarnya proses combining itu tadilah yang menghasilkan kebaruan di dalam konsep kalian. Lalu selanjutnya, ini penting juga untuk arsitek, karena arsitektur itu adalah seni yang dialami, bukan hanya dilihat dari buku dan majalah atau dari internet gitu ya. Kita juga perlu mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi. Tidak harus selalu jauh gitu, tidak harus selalu menggunakan mobil atau motor atau pesawat atau kapal gitu ya. Kita cari tempat-tempat yang dekat tapi belum pernah kita kunjungi. Intinya adalah belum pernah kita kunjungi gitu untuk mendapat referensi baru gitu ya. Untuk mendapat referensi baru karena makin banyak referensi kita dalam mendesain itu tentu saja kekayaan konseptual kita itu akan semakin meningkat gitu ya. Secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang penting juga adalah studi preseden. Jadi kita mempelajari bangunan serupa. Saya sudah pernah ceritakan kalau satu arsitek itu merancang misalnya rumah sakit, tetapi dia belum pernah sama sekali ke rumah sakit gitu ya. Atau dia merancang bandara, tapi dia belum pernah sama sekali ke bandara. Tentu saja hasil rancangannya itu tidak akan setajam kalau dia sudah melakukan studi preseden, sudah mengunjungi atau sudah mengalami langsung bagaimana sih rasanya di bandara, bagaimana sih rasanya misalnya di rumah sakit itu se-crowded apa gitu ya, atau di bandara itu kita harus mengejar waktu dengan jarak yang jauh dari awal bukan boarding, dari awal check-in sampai ke boarding itu seperti apa gitu ya. Lalu meninjau kembali daftar permasalahan dan menemukan pendekatan yang paling tepat dengan penyelesaian masalah, dan tidak lupa berdiskusi dengan teman, rekan kuliah, atau rekan kerja, asistensi dengan dosen. Kenapa kita di arsitektur ada proses asistensi, dan asistensi itu tidak hanya di skripsi atau tidak hanya di tugas akhir gitu ya, tapi mulai dari desain arsitektur Islami 1 sampai 6 dan mata kuliah yang lain itu kita selalu berurusan dengan yang namanya asistensi. Karena di asistensi itulah kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih spesifik dari dosen-dosen kalian yang mungkin terlupa pada saat menerangkan di kelas atau di Zoom besar gitu ya. Atau tidak keluar karena tidak ada permasalahan spesifik yang dilontarkan gitu. Jadi ketika asistensi kan desain kalian sudah spesifik, konsep kalian spesifik, analisis kalian spesifik, di situ justru keluar insight-insight atau masukan-masukan yang lebih spesifik dibandingkan dengan masukan di ruang kelas itu tadi. Nah, penguatan konsep itu seperti apa? Jadi konsep itu ciri khasnya adalah konsep itu jangan ngegelambiar. Jangan terlalu banyak kata kunci. Cukup satu saja kata kunci yang kalian gunakan, tetapi satu kata kunci itu satu kata kunci itu kalian ungkapkan dalam banyak strategi perancangan. Jadi menelurkan konsep itu cukup satu frase atau satu kalimat singkat gitu ya. Tetapi satu kalimat singkat ini itu diterapkan ke dalam misalnya tata masa, dalam suasana ruang, dalam misalnya material yang akan digunakan, dalam bentuk bangunan, dalam pewarnaan, dalam misalnya pilihan lanskapnya, pilihan tata lanskap gitu ya. Dalam jenis bukaan, arah hadap misalnya, dan sebagainya. Jadi
makin banyak makin banyak strategi atau kosakata bentuk yang kalian gunakan, elemen-elemen desain yang kalian gunakan itu akan makin kuat dan jelas konsep desain satu konsep ini dipahami oleh para pengguna gitu. Jadi konsepnya singkat, konsep dasarnya singkat, tetapi perumusannya atau pemaparannya itu ke dalam setiap aspek desain kita, tidak hanya ke dalam satu aspek desain kita saja. Tuh. Selanjutnya, nah ini, pemaparan konsep. Kenapa sih kita perlu memaparkan konsep gitu ya? Apa nggak cukup konsep itu di dalam pikiran kita? Kalau kita seniman, iya. Seniman itu tidak dituntut untuk menjelaskan dari mana dia dapat ide, kenapa dia bisa keluar dengan bentuk-bentuk yang seperti itu gitu ya. Proses kreatifnya bisa dia simpan sendiri karena itu adalah karya seni. Tetapi arsitektur itu selain dia karya seni, dia juga adalah sebuah desain. Nah, yang membedakan desain dengan seni itu adalah desain itu adalah penerapan yang penerapannya itu akan mempengaruhi banyak orang, tidak hanya si arsitek sendiri gitu ya. Ada aspek penerapannya di situ. Nah, konsep itu sebenarnya adalah bagian dari proses berpikir. Jadi sebenarnya konsep analisis itu ada di dalam kepala kalian dan tidak selalu harus dipaparkan. Paling gampang ini, kalian bikin rumah sendiri, rumah lah untuk diri kalian sendiri. Kalian nggak harus mengungkapkan rumah ini harus pengen begini, pengennya begini, pengennya begini. Seperti ketika kalian merancang rumah klien kalian gitu ya. Tapi bisa saja konsep itu kalian simpan sendiri. Tapi sebagian besar objek yang akan kita rancang itu kan akan berurusan dengan klien atau dengan masyarakat luas gitu ya. Karena itu konsep ini perlu kita paparkan. Jadi konsep perlu dipaparkan jika karya itu berkaitan dengan pihak lain seperti dosen, klien, rekan setim, dan masyarakat luas. Karena desain itu memerlukan pertanggungjawaban. Dan desain itu punya dampak kepada tidak hanya si arsiteknya tetapi juga kepada masyarakat luas gitu ya. Bukan hanya penghuni tetapi juga masyarakat luas. Nah, ketika dipaparkan secara lisan dan tertulis, tentu saja konsep yang abstrak di dalam kepala kita itu perlu distrukturkan agar mudah dimengerti oleh orang lain. Makanya ketika kita memaparkan konsep, konsep itu perlu untuk terstruktur dan mudah untuk dipahami orang lain. Percuma konsep kita dalam dan luas, luas kali dalam seperti samudra gitu ya. Tetapi kalau konsep itu tidak dipahami oleh orang banyak gitu. Tentu saja konsep itu pada akhirnya tidak akan bisa diapresiasi dan dialami dengan maksimal oleh si klien atau masyarakat atau penghuninya lah. Ketika konsep itu tidak dipahami, tidak akan bisa diapresiasi. Misalnya satu arsitek dia punya konsep yang mendalam ketika merancang satu apartemen yang ramah lingkungan gitu ya. Tetapi ketika si penghuninya ini tidak paham, kenapa sih seperti ini, kenapa bentuk pintunya seperti ini, kenapa arah hadap mataharinya seperti ini, kenapa misalnya luasnya hanya seperti ini misalnya ya, atau kenapa banyak lemari-lemari tersembunyi gitu ya, walaupun ruangnya kecil tetapi banyak lemari-lemari tersembunyi. Ketika itu tidak dipahami oleh si penghuni, dia tentu akan melakukan perubahan yang tadi tidak lagi sesuai dengan idealisme si arsitek dan bisa jadi merugikan secara konseptual itu tadi. Nah, konsep itu bisa dipaparkan dengan banyak cara, tergantung kreativitas perancang, tapi tetap harus terbaca struktur pemaparannya. Yang paling gampang, bukan paling gampang, yang paling simpel adalah konsep diungkapkan secara oral. Jadi kalian ceritakan konsep kalian kepada klien, ini tuh bagusnya gini deh. Terus nih kayaknya ada pemandangan di sana yang bisa kita tangkap sehingga misalnya kita akan menggunakan konsep meminjam pemandangan, misalnya seperti di Jepang gitu, ada pemandangan yang jauh kita pinjam untuk jadi bagian dari pemandangan di dalam gitu ya. Nah, ketika kalian ungkapkan itu secara oral, walaupun itu inisial konsep, itu akan lebih
mudah untuk dipahami dan dihargai oleh orang lain gitu. Selanjutnya ada tentu saja konsep yang diungkapkan secara tertulis atau secara visual lewat sketchnoting atau lewat poster gitu ya. Itu juga merupakan bagian dari pemaparan konsep. Seperti kalian ketika sidang di defense di DAI 1 sampai DAI 6 dan tugas akhir, tentu saja ada konsep yang kita ungkapkan dalam bentuk tertulis, ada konsep yang kita ungkapkan secara oral dalam presentasi gitu. Tapi tetap semuanya itu harus terbaca struktur pemaparannya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Konsep itu juga punya banyak stages, banyak tahapan-tahapan gitu ya. Yang pertama adalah konsep awal atau initial konsep. Bisa nggak sih satu konsep muncul di awal gitu? Tentu saja bisa. Bisa sebelum analisis itu kalian sudah menelurkan konsep gitu ya. Nah ini yang namanya konsep awal. Asal kalian sudah tahu permasalahannya apa, konteksnya seperti apa, penggunanya seperti apa, itu kalian biasanya sudah punya yang namanya initial konsep. Nah, tetapi konsep initial konsep atau konsep awal ini harus masih bisa terbuka terhadap perubahan. Artinya kalian jangan ngeblok diri kalian dulu untuk ini yang konsep yang akan saya pegang dari awal sampai akhir. Karena dari proses analisis itu kita akan menemukan bahwa bisa saja konsep awal itu perlu dikembangkan, bisa saja konsep awal itu perlu diubah sama sekali, atau bisa saja konsep dasar itu perlu penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan gitu ya. Dan pastinya main konsep atau konsep umum atau konsep makro ini adalah konsep yang secara umum kita peroleh setelah tahap analisis kita lakukan gitu. Jadi setelah analisis kita lakukan, konsep awal yang tadi kita bawa itu akan memperoleh penguatannya di akhir, di bagian konsep dasar atau main konsep atau konsep umum atau konsep makro. Istilahnya ada banyak gitu ya. Nah, konsep dasar ini biasanya berisi paparan singkat tentang relevansinya terhadap objek dan permasalahan perancangan atau pendekatan yang kita ambil. Jadi, konsep itu lebih spesifik daripada pendekatan karena konsep itu sudah berupa interaksi antara objek, tapak, konteks lingkungan dengan pendekatan yang sifatnya masih umum gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sebutkan green architecture atau arsitektur perilaku atau Islamic architecture itu masih pendekatan-pendekatan yang sifatnya normatif, masih umum, yang masih bisa diterapkan ke dalam berbagai konteks, ke dalam berbagai tapak, ke dalam berbagai objek. Tetapi ketika pendekatan itu sudah berinteraksi dengan objek yang spesifik, tapak yang spesifik, kawasan yang spesifik, pengguna yang spesifik gitu ya, permasalahan-permasalahan yang spesifik, dia akan kita rumuskan menjadi konsep utama yang juga spesifik, bukan lagi konsep utama yang masih normatif itu tadi. Nah, konsep utama itu perlu kita rumuskan prinsip-prinsip umumnya. Jadi, supaya konsep utama ini tercapai, maka apa saja prinsip yang harus dipenuhi gitu ya di dalam perancangan kita. Lalu prinsip-prinsip yang harus kita penuhi itu kita rumuskan ke dalam paparan konsep yang lebih detail atau kita kenal dengan detailed concept gitu. Jadi detailed concept itu adalah penerapan karakteristik konsep dasar pada seluruh aspek arsitektural. Ada konsep kawasan, konsep tapak, konsep ruang, konsep bentuk dan tampilan, bahkan ada konsep material, konsep struktur, konsep building service misalnya, konsep tata lanskap. Nah, itu semua adalah konsep-konsep yang sifatnya sudah detailed konsep. Dan konsep-konsep yang masuk ke dalam bagian detailed konsep ini tidak boleh lepas dari konsep utamanya tadi. Jadi, semuanya ini itu harus jadi konsep dasar. Bentar ya. Jadi, dari satu konsep dasar, main konsep, itu keluar ke dalam berbagai aspek perancangan tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Ada konsep kawasan, ada konsep tapak, ada konsep ruang, dan konsep-konsep detail lainnya. Jadi itu berasal dari konsep utama. Jangan misalnya kita punya satu konsep utama, tetapi ketika kita
merumuskan konsep kawasan ini kita ngegelamber lagi ke sana kemari gitu, atau konsep tapak ini ngegelamber lagi ke sana kemari. Ini nanti akan berdampak buruk ke dalam apa nih, konsistensi kita di dalam merancang gitu. Sebagai satu perancang itu kita diharapkan untuk konsisten di dalam menelurkan konsep. Kalau konsep kita itu A, maka konsep A ini harus dirumuskan ke dalam konsep-konsep yang lebih detail. Jangan konsep kita A, tetapi nanti konsep kawasannya B, konsep tapaknya C, itu menunjukkan bahwa konsep umumnya itu tidak punya kekuatan sama sekali dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan rancang yang lebih spesifik gitu ya. Jadi konsistensi atau kesatuan antara konsep awal, konsep dasar, dan konsep detail ini, detail konsep itu sangat sangat penting. Nah, ini detailed konsep. Detail konsep pun itu satu konsep tapak. Ini bisa dirumuskan ke dalam berbagai aspek perancangan lagi. Misalnya tatanan massa, zoning di tapak, penataan lanskap, sirkulasi di tapak, perletakan entrance, utilitas tapak. Itu semuanya masuk di dalam konsep tapak. Dan tadi harus sesuai merupakan perwujudan penerapan dari konsep utama tadi atau main konsep tadi. Lalu ada konsep ruang, ada konsep bentuk dan tampilan. Di konsep ruang itu zoning di dalam bangunan, sirkulasi antara ruang dalam dengan ruang luar, penataan antar ruang, hubungan antar ruang gitu ya. Suasana ruang, karakteristik ruang, pengalaman ruang yang diinginkan misalnya, itu harus terumuskan di dalam satu konsep ruang dan dia harus refer balik ke konsep utama tadi. Jadi kekuatan dari konsep utama itu adalah ketika dia punya kemampuan untuk dirumuskan ke dalam konsep-konsep lain yang lebih detail. Gitu. Selanjutnya, nah ini contoh dari Masjid An-Nur Kediri yang dirancang oleh siapa ya? Ini dosen saya di ITS ini kayaknya, dosen S2. Saya tidak diajar beliau, tetapi saya waktu itu wawancara tentang konsep perancangan beliau, karena ini bagian dari tesis saya di S2 di ITS. Nah, ini inisial konsep dari Masjid An-Nur Kediri. Ini adalah satu kasus di dalam penelitian saya yang melihat bagaimana konsep itu diterapkan mulai dari inisial konsep sampai ke detailed konsep. Konsep dasar beliau atau inisial konsep beliau adalah inspirasi cahaya dari ayat Al-Quran ini dari surah An-Nur ayat 35. Jadi Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi, perumpamaan cahaya Allah adalah seperti miskat. Nah, ini ada satu kata kunci yang beliau gunakan adalah miskat. Dan dengan cahaya itu, Allah membuat perumpamaan bagi manusia, gitu ya. Nah, seperti apa inisial konsep ini dirumuskan ke dalam main konsep beliau? Nah, ini beliau merumuskan ke dalam penerjemahan konsep ke dalam bahasa arsitektural, yaitu masjid sebagai cahaya. Jadi masjid ini beliau ibaratkan sebagai cahaya, yang dengan masjid itu sebagai cahaya itu memberikan pembelajaran-pembelajaran kepada manusia untuk menggugah kesadaran manusia, gitu ya. Nah, ketika turun ke dalam arsitektur itu ada karakteristik-karakteristik yang digunakan, karakteristik arsitektural yang akan kita gunakan. Jadi bagaimana cara kita mewujudkan masjid sebagai cahaya ini untuk menggugah kesadaran manusia itu tadi. Yang pertama adalah pengetahuan bahwa persepsi manusia terhadap ruang itu dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Jadi satu ruang yang sama, kalau intensitas cahayanya berbeda, bisa jadi manusia akan mempersepsi ruang itu secara berbeda. Itu yang namanya spasialitas, pengalaman ruang yang akan dihasilkan oleh cahaya, intensitas cahaya yang berbeda, kedalaman ruang yang berbeda, proporsi ruang yang berbeda, itu juga akan memberikan pengalaman ruang yang berbeda. Gitu ya. Lalu ini tadi miskat itu turun ke dalam rumusan bahwa di dalam masjid ini yang akan digunakan adalah cahaya langsung atau sinar dan cahaya yang tidak langsung dari miskat itu untuk mempengaruhi pengalaman ruang. Yang ketiga adalah dari cahaya itu kita juga kenal ada silau, ada naung, ada bayang gitu ya, yang juga berpengaruh kepada perasaan pengamat. Dari
karakteristik konsep utama ini, maka turun lagi ke dalam detailed concept. Jadi di detailed concept itu ada konsep tapaknya seperti apa. Oh, di sini diterapkan dalam bentuk penataan cahaya di malam hari yang menghasilkan kesan gelap dan terang. Jadi tidak hanya terang yang dimunculkan, tetapi juga gelap gitu ya, untuk memberikan pengalaman ruang dan persepsi ruang yang lebih kaya kepada manusia. Gitu. Yang kedua adalah penataan vegetasi untuk mengarahkan orientasi cahaya ke arah bangunan utama. Yang ketiga adalah penggunaan kolam untuk menghasilkan efek pantulan di siang dan malam hari. Nah, ini kita lihat dari satu konsep yang lebih detail, konsep tapak, gitu ya. Itu penerapannya juga ke dalam berbagai aspek arsitektur, juga dalam konsep ruang. Di dalam satu konsep ruang yang merupakan detailed konsep dari cahaya tadi untuk menggugah kesadaran manusia, itu ada berbagai aspek desain yang dieksplorasi untuk mengungkapkan detail konsep dari Masjid An-Nur ini. Yang pertama adalah membuka ketiga bidang dinding untuk pandangan yang menerus. Selanjutnya ada optimalisasi penggunaan cahaya alami di siang hari dan penggunaan miskat untuk cahaya-cahaya yang tidak langsung. Penggunaan spotlight di sudut-sudut tertentu untuk menghasilkan suasana yang dramatis. Selanjutnya ada juga konsep bentuk dan tampilan. Ini dirumuskan atau diterapkan dengan penggunaan kaca patri yang estetis bagi tampilan, sekaligus menghasilkan efek cahaya di dalam bangunan. Terus ada penutup atap semi-transparan, dan ada banyak lagi yang berkaitan dengan konsep bentuk dan tampilan dari masjid ini, gitu ya. Jadi kita lihat dari satu konsep inisial konsep itu dirumuskan secara lebih matang ke dalam ke dalam main konsep. Lalu dari main konsep itu didetilkan lagi ke dalam konsep-konsep lain atau konsep-konsep mikro yang lebih kecil gitu ya. Dan konsep-konsep mikro ini merupakan bagian dari konsep makro atau konsep utamanya itu tadi. Detailed konsep itu selalu berangkatnya dari konsep utama. Jadi tidak bisa dia terlepas dari konsep utama itu tadi. Nah, penyajian konsep sekarang. Tentu saja penyajian konsep ini harus komunikatif, paparannya singkat dan jelas, lalu atraktif dan menarik, memperhatikan standar dan konvensi gambar arsitektural, tentu saja, karena kita kan ketika kita menyajikan konsep sebagai arsitek, kita tidak hanya menggunakan kata-kata, kalimat, paragraf gitu ya, tapi kita juga menggunakan gambar-gambar skematik, gambar-gambar sketsa misalnya, untuk memperkuat. Karena kalau kita panjang lebar hanya mengungkapkan konsep dalam bentuk kata-kata, nanti orang juga boring gitu, bosen gitu loh. Konsep itu jadi konsep yang boring atau membosankan untuk orang lain. Kalau orang lain sudah bosan, apalagi klien yang bosan, ya jangankan mau dibangun, mau di-hire untuk penerapannya di dalam gambar desain aja mungkin nggak jadi gitu ya. Dan yang terakhir tadi struktur sajian tentu saja dapat dipahami dengan mudah. Nah, ini contoh-contoh. Kita sudah masuk ke contoh-contoh. Ini dari DAI 1 dulu, dari DAI 1. Nah, ini ada konsep dasar atau main konsep yang dirumuskan ke dalam konsep tapak, konsep ruang, konsep bentuk gitu ya. Ini juga ada utilitasnya, ada konsep tapaknya, ada konsep ruang gitu ya. Jadi satu konsep utama atau main konsep atau konsep makro, apalah namanya, itu selalu harus dirumuskan ke dalam konsep yang lebih detail atau detailed konsep. Dan detailed konsep itu selalu memiliki banyak aspek perancangan yang untuk mewujudkan konsep itu diterapkan di dalam desain kita seperti apa gitu. Jadi mulai dari initial design, initial konsep, lalu main konsep, lalu detailed konsep, sampai ke penerapannya di perancangan itu adalah punya satu benang merah yang tidak boleh terputus gitu. Nah, ini juga ada contoh, ini yang dirumuskan dalam bentuk poster ya. Nah, ini tadi simpulan dari Simpulan dari materi ini adalah yang akan kalian gunakan, yang akan kalian ungkapkan di dalam proposal bab 1 sampai 3 itu adalah initial konsep.
yang kalian rumuskan dari objek desain dan pendekatan desain. Yang objek desain dan pendekatan desain ini kalian rumuskan dari fenomena-fenomena yang kalian peroleh di lapangan untuk memperkuat kenapa kalian merancang objek ini dengan pendekatan desain ini, gitu ya. Merancang objek tertentu dengan pendekatan desain tertentu. Tentu saja fenomena itu ada banyak, lalu dirumuskan ke dalam 1 sampai 2 isu utama, baik isu arsitektural maupun isu non-arsitektural, yang bisa diselesaikan dengan cara atau strategi-strategi arsitektural, yaitu dengan pendekatan desain. Disinilah kita merumuskan objek desain dan pendekatan desain. Nah, kombinasi dari objek desain yang sudah spesifik, pendekatan desain, lalu ada tapak, ada kawasan, ada pengguna yang sudah spesifik, itulah yang akan menghasilkan initial concept di bab 3. Jadi note harap diperhatikan bahwa bab 3 kalian itu isinya adalah initial concept atau konsep awal yang masih bisa berubah ketika kalian nanti melakukan analisis di proses selanjutnya di bab 4 dan ada main konsep di bab 5 gitu ya. Jadi main konsep di bab 5 itu bisa jadi berbeda dengan inisial konsep di bab 3. Selama ada proses yang bisa dipertanggungjawabkan itu tidak masalah. Tetapi akan lebih memudahkan kalau inisial konsep ini sama dengan dengan main konsep gitu ya, karena itu artinya kalian sudah mendalami permasalahannya di awal dengan cukup baik gitu. Nah, ini adalah contoh inisial konsep atau konsep dasar yang dinyatakan dalam bentuk tagline. Nah, muncul tagline di sini. Jadi misalnya ini tema utama. Jadi kita bisa lihat di sini ini ada yang disebut pendekatan. Pendekatannya kalau kita lihat di sini ini adalah ada promoting green, ada celebrating locality, ada redefining function, ada placemaking and urbanity. Ya, ini masih pendekatan yang umum. Di sini sudah pendekatan itu sudah berinteraksi dengan objeknya, dengan lokasi, dengan kawasan, dengan pengguna yang spesifik. Karena itu inilah yang kita sebut dengan inisial konsep atau main konsep, karena ini desainnya sudah jadi ya, berarti ini adalah main konsep. Kalau di kita, karena masih desain kita belum jadi, kita bisa sebut ini dengan inisial konsep atau konsep awal. Nah, ini akan kita lihat satu-satu, transiting in tropicality seperti apa. Mungkin ada beberapa contoh yang akan keluar setelah ini, tapi yang jelas bagian yang di bawah ini itu sudah merupakan tagline yang merupakan perumusan dari konsep yang sudah spesifik, bukan lagi pendekatan yang umum. Kalau promoting green, celebrating locality, redefining function, placemaking and urbanity itu masih pendekatan yang umum yang bisa muncul atau dimunculkan ke dalam objek apa saja dan tapak mana saja dan pengguna mana saja gitu ya. Nah, ini contohnya transiting in tropicality. Kenapa disebut tagline? Karena seperti iklan, itu satu baris ini itu menentukan apakah orang akan tertarik atau tidak dengan desain kalian di awal. Gitu ya. Makanya kita seperti iklan apa tuh keripik yang bergelombang itu kan dia life is never flat gitu ya. Hidup itu nggak pernah datar-datar aja gitu ya, makanya keripiknya juga bergelombang. Nah, itu dari satu kalimat itu kita bisa lihat apa sih konsep utamanya. Oh, dia ingin menyasar kepada generasi muda yang suka makan keripik, yang nggak suka keripiknya biasa-biasa aja gitu ya. Tetapi harus punya hal yang menarik. Dan itu dianalogikanlah dengan hidupnya anak muda yang never flat itu tadi. Jadi muncullah tagline untuk keripik bergelombang tadi, life is never flat gitu ya. Nah, di sini adalah objeknya itu adalah interchange station atau stasiun yang menghubungkan antara beberapa moda transportasi gitu ya. Ada bus, ada pesawat, mungkin ada
Jadi dari beberapa moda transportasi itu ada interchange station-nya yang orang nggak harus nyebrang jalan dulu, keluar dulu kemana, atau naik becak dulu kemana baru bisa dapat bus dari bandara gitu ya misalnya. Nah ini. Dan dia menggarisbawahi transiting in tropicality itu adalah tagline-nya dia, konsep dasarnya dia, konsep utamanya dia, transiting in tropicality. Yang di dalam satu kalimat singkat ini, transiting in tropicality ini sudah ada informasi tentang karakteristik objeknya seperti apa dan karakteristik pendekatannya seperti apa. Ya, jadi pendekatannya kan tadi tentang iklim ya. Objeknya interchange station. Dia rumuskan konsep dasarnya dalam bentuk kalimat singkat atau frase singkat transiting in tropicality. Yang kalimat ini menarik tetapi juga padat makna. Padat makna gitu. Punya sesuatu yang ingin disampaikan gitu. Percuma kalau kita bikin kalimatnya menarik tapi nggak ada maknanya juga percuma gitu ya. Selanjutnya ini Rumah Aceh as Escape Hill. Ini arsiteknya adalah Pak Ridwan Kamil. Ini adalah Museum Tsunami di Nanggro Aceh Darussalam. Nah, dia mengambil kearifan lokal gitu ya dari Rumah Aceh as Escape Hill. Kenapa Escape Hill? Karena ini adalah Museum Tsunami. Jadi dari satu tagline Rumah Aceh as Escape Hill itu kita bisa lihat bahwa ini adalah mengandung konsep dasar dari sebuah museum tsunami dan pendekatannya yang dia pakai adalah kearifan lokal tadi, yaitu dia mengambil konsep dari Rumah Aceh. Tuh, jadi antara objek dengan pendekatan itu sudah sangat spesifik menjadi satu di dalam konsep kalian yang kalian ungkapkan dalam kalimat yang menarik atau tagline itu tadi. Ini contoh-contohnya. Ini Twin Lotus Philosophy. Lalu ada lagi Exploring Islamic Spirituality, ini Masjid Darut Tauhid ya. Lalu ada Mahli Gai Minang, ini untuk Masjid Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Rayanya Sumatera Barat. Lalu ada di Archipelago untuk Mixed Use Development, jadi satu bangunan yang banyak multifungsi gitu ya, mixed use. Lalu ada Celebrating Hillscape untuk sebuah cultural center di Kota Baru Parahyangan. Lalu ada juga An Oasis for Social Gathering, ini untuk sebuah resort yang konsepnya adalah An Oasis for Social Gathering karena dia adalah sebuah clubhouse ya. Nah ini juga, ini kalau kalian lihat konsepnya, misalnya di sebelah kiri ini adalah Harnessing Nature. Ini konsep untuk sebuah energy efficient office complex. Jadi ini adalah kompleks perkantoran. Jadi ini adalah objeknya, ini lokasinya, ini adalah pendekatannya. Jadi pendekatannya energy efficient, objeknya adalah office complex, dan lokasinya adalah di Hyderabad, India. Dia menelurkan konsep dasar berupa harnessing nature. Selanjutnya yang ini adalah Green Giant. Kenapa dia disebut green dan kenapa disebut giant? Karena ini adalah sebuah tower. Lighthouse tower with kenapa disebut giant tadi? Karena dia adalah tower yang tinggi gitu ya. With low carbon footprint. Jadi green-nya ini bukan karena menaranya warna hijau, tetapi karena dia memiliki pendekatan low carbon footprint. Karena itu dia disebut sebagai arsitektur hijau. Di mana? Di Dubai. Tuh, selanjutnya, ini tagline-nya adalah Symbol of Renewal, Living with Lake Center for Freshwater Restoration and Research. Jadi ini adalah suatu tempat penelitian atau Lake Center for Freshwater Restoration and Research. Jadi ada satu kompleks penelitian sekaligus untuk merestorasi sumber air segar di danau di Sudbury, Kanada. Sudbury atau Sudbury, yang jelas jadi Kanada. Jadi bangunan ini menjadi simbol renewal-nya itu tadi, pembaruannya itu tadi. Selanjutnya ada Lighthouse for the Knowledge Society. Kenapa disebut lighthouse?
karena dia adalah low energy mediatic. Mediatic ini objeknya, low energy ini adalah pendekatannya. Apa nih? Tagline-nya adalah dia Lighthouse for the Knowledge Society. Ini lokasinya di Rio de Janeiro, Brazil. Nah, intinya tadi apa? Konsep itu tidak harus menggunakan bahasa Inggris sebenarnya. Hanya ini contoh-contohnya saja adalah dari majalah-majalah yang berbahasa Inggris. Konsep itu bisa kalian ungkapkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Inisial konsep atau apa nih main konsep itu bisa dalam berbagai bahasa gitu ya. Apalagi kalau kalian mengusung kearifan lokal gitu, tentu saja kalian akan menggunakan misalnya istilah-istilah yang menarik di dalam satu budaya yang itu mencerminkan filosofi hidup mereka dan itu bisa diungkapkan ke dalam arsitektur gitu. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Melayu, bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Lombok, tergantung nanti lokasi kalian di mana. Bisa bahasa Indonesia, yang jelas dia harus bisa diungkapkan secara terstruktur dan menarik sehingga orang lain ikut memahami dan menghargai kekuatan konsep kalian, kekuatan dan kedalaman konsep kalian. Jadi tidak hanya kenapa konsep itu perlu diungkapkan supaya orang lain juga ikut memahami dan ikut menghargai konsep kalian dan penghargaan terhadap konsep itu akan berdampak positif ketika bangunan itu sudah dibangun dan diwujudkan karena ketika sudah diwujudkan orang lain yang juga ikut memahami kekuatan konsep kalian akan ikut menjaga keberlangsungan dari penerapan-penerapan konsep itu ketika mereka berhuni di sana. Bukan mereka mengadakan perubahan-perubahan yang unnecessary atau tidak diperlukan atau malah merugikan di kemudian hari gitu ya. Nah, pada akhirnya a good project is the product of a well-developed process. Jadi selamat berproses, semoga kalian bisa menghasilkan konsep yang baik dan tentu saja konsep itu bisa kalian rumuskan atau kalian terapkan ke dalam berbagai aspek perancangan secara holistik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.